ketinggian Gunung Pangrango, waktu seakan berhenti. Kabut tebal menyelimuti, menjadi tirai yang memisahkan dunia nyata dan negeri di atas awan. Setiap langkah menembus kabut adalah keputusan untuk meninggalkan hiruk-pikuk, memasuki dimensi baru di mana hanya detak jantung yang terdengar. Pangrango menuntut kesabaran dan kerendahan hati. Kabut di pintu masuk adalah ujian pertama. Di balik selubung putih, tersembunyi puncak-puncak megah dan lembah sunyi, saksi ribuan perjalanan. Misteri di sini adalah undangan untuk merenung dan mendengarkan bisikan alam yang sering terabaikan. Angin membawa aroma tanah basah, menenangkan jiwa. Dalam ketidakpastian visual, indera lain menjadi lebih tajam. Kita merasakan tanah, mendengar daun jatuh, dan merasakan dinginnya udara. Inilah awal perjalanan batin. Pangrango memaksa kita hadir sepenuhnya, melepaskan beban pikiran. Kabut adalah metafora keraguan hidup. Dengan melangkah maju, kita belajar bahwa di balik kabut selalu ada cahaya. Puncak Pangrango adalah janji akan cahaya itu. Keindahan luar biasa menanti mereka yang berani menembus ketidakpastian. Perjalanan ke puncak bukan sekadar fisik, tapi ziarah spiritual untuk menemukan kejernihan di balik awan keraguan. Di sini kita mulai menyingkap tirai kabut dalam diri, mencari kedamaian yang tersembunyi. Saat malam berakhir, fajar di Pangrango menghadirkan keajaiban. Cahaya keemasan menembus kabut, melukis langit dengan warna lembut. Kabut perlahan turun menyingkap pemandangan yang tersembunyi. Puncak-puncak gunung muncul sebagai siluet kokoh, berdiri di atas lautan awan. Hutan lebat berubah warna, embun pagi berkilauan seperti permata. Suara burung dan angin membentuk orkestra pagi yang menenangkan. Ketenangan di sini melarutkan kecemasan, membuat masalah terasa kecil. Pangrango mengajarkan perspektif, kita bagian dari alam semesta yang harmonis. Setiap sudut adalah puisi visual, dari jalur pendakian hingga padang Edelweiss. Udara segar membersihkan paru-paru, pemandangan luas membersihkan pikiran. Ini adalah terapi alam murni, pengingat bahwa keindahan sejati sering ditemukan di tempat sunyi. Di Pangrango, pagi adalah momen pemurnian jiwa. Pangrango bukan sekadar keindahan alam, tapi ruang spiritual yang diziarahi berabad-abad. Jejak para pencari makna menyatu dengan tanah, meninggalkan energi spiritual yang kuat. Di sepanjang jalur ada tempat keramat, batu altar, gua semedi, sisa sesajen. Bagi peziarah, Pangrango adalah perantara doa dan harapan kepada Yang Maha Kuasa. Mendaki di sini adalah ritual penyucian diri, setiap langkah mendekatkan pada langit. Pengalaman spiritual mengubah petualangan fisik menjadi ziarah batin. Keheningan gunung mengajarkan kesabaran dan kerendahan hati. Di tengah hiruk-pikuk dunia, Pangrango menawarkan kemewahan langka keheningan. Banyak yang datang untuk bermeditasi, mencari sudut sunyi di antara pepohonan atau di atas batu besar. Udara dingin dan suara alam menuntun ke kondisi meditatif yang dalam. Di sini, kita hanya perlu duduk dan membiarkan energi gunung mengalir. Meditasi di Pangrango membuka cakrawala kebijaksanaan, memberi inspirasi dan kejernihan. Bahkan pemula bisa merasakan efek luar biasa dari keheningan ini. Di altar semesta ini, kita menemukan kembali pusat ketenangan dalam diri. Pangrango adalah surga bagi fotografer. Setiap sudutnya dramatis dan puitis. Fotografi di sini bukan sekadar teknis, tapi upaya menangkap jiwa tempat ini. Momen kabut terbuka adalah pertunjukan alam yang dinanti, hanya berlangsung singkat. Drone membuka perspektif baru, memperlihatkan pola menakjubkan dari ketinggian. Gambar-gambar yang dihasilkan tampak seperti lukisan, memperkaya cara kita memahami lanskap. Foto terbaik bukan yang paling tajam, tapi yang menyampaikan perasaan dan keagungan alam. Fotografi di Pangrango adalah dialog antara lensa dan jiwa. Kamera hanyalah alat. Yang terpenting adalah kemampuan merasakan dan menerjemahkan keindahan. Mendaki Pangrango adalah metafora perjalanan hidup. Setiap langkah menanjak adalah perjuangan, menguji fisik dan mental. Tantangan gunung menuntut fokus dan ketekunan, membangun karakter dan kepercayaan diri.
solidaritas antar pendaki tumbuh, status sosial luntur, semua saling membantu. Di puncak, kelelahan terbayar dengan rasa damai dan kerendahan hati. Pemandangan dari atas menjadi pengingat visual perjuangan yang telah dilalui. Mendaki Pangrannu adalah ziarah batin. Kita pulang dengan pemahaman baru tentang diri. Setiap perjalanan membawa kelegaan dan jawaban. Gunung ini adalah guru kehidupan. Setelah jalur menantang, pendaki disambut lembah Surya Kencana. Padang sabana luas berselimut kabut tipis. Disinilah tenda didirikan, makanan hangat dimasak, dan cerita dibagikan di bawah bintang. Keistimewaan lembah ini adalah hamparan Edelweiss, bunga abadi yang menjadi ikon pegunungan. Saat musimnya, lembah berubah jadi permadani putih keperakan. Surya Kencana juga syarat nilai historis dan spiritual, dipercaya sebagai tempat moksa seorang pangeran. Banyak peziarah datang untuk bersemedi, mencari energi spiritual lembah. Malam di sini, di bawah galaksi Bima Sakti, mengingatkan kita akan kecilnya diri di alam semesta. Surya Kencana adalah panggung alam yang meninggalkan jejak mendalam di hati. Pangrannu menyimpan dimensi tak kasat mata, ruang di mana doa dan harapan bergema di heningnya hutan. Bagi banyak orang, gunung ini adalah tempat suci, di mana batas profan dan sakral menipis. Setiap elemen alam seolah mengaminkan doa yang tulus. Niat spiritual mengubah pendakian menjadi ibadah. Setiap napas menjadi zikir. Kisah mistis dan pengalaman spiritual diwariskan turun-temurun, memperkaya narasi gunung. Pengalaman spiritual di Pangrannu sangat personal. Bisa berupa damai, syukur, atau kesadaran akan kebesaran Tuhan. Pangrannu menggemakan doa, memberi ketenangan yang dibawa pulang. Setiap pendakian berakhir dan perjalanan turun dari Pangrannu terasa berbeda. Langkah lebih ringan, beban hati berkurang, kabut kini terasa mengantar pulang. Setiap pemandangan jadi pengingat pengalaman yang baru saja dilalui. Kita pulang sebagai pribadi yang berubah, membawa ketenangan dan perspektif baru. Kenangan lautan awan dan keheningan hutan menjadi jangkar di tengah hiruk-pikuk kota. Setiap orang membawa pulang makna berbeda, bingkai keabadian, harapan, persahabatan, atau kedamaian. Pangrannu adalah kanvas agung, tempat setiap orang melukis perjalanan sendiri. Meninggalkan gunung bukan perpisahan, tapi janji untuk kembali. Kita pulang membawa sepotong langit di hati, pengingat akan tempat sunyi dan damai di atas awan. Gema Pangrannu akan terus bersemayam di jiwa, selamanya.